Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Saya akan melanjutkan pembahasan soal tes intelijensi umum untuk persiapan tes CPNS, CASN ataupun P3K. Yang saya bahas kali ini tentang matematika dasar. Nah, seperti materi sebelumnya itu kan tentang matematika dasar juga. Nah, sekarang kita juga membahas matematika dasar. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan yang pertama. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Terdapat angka-angka berikut ini, ada 75%, 0,745, 25/34, 285/375. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, maka urutan tersebut adalah, nah, untuk lebih cepatnya kalian bisa mengubahnya menjadi pecahan desimal semuanya. Nah, saya tulis di sini ya. Ini 75%. Diubah ke pecahan desimal menjadi berapa? 0,75. Kemudian yang 0,745 tetap saja. Kemudian 25/34. Nah, berapa ya kira-kira? Nah, nanti kalian bisalah menghitung sendiri dengan cara dibagi atau dengan cara dikalikan agar bisa mendapatkan nilai yang sama. Ini menjadi 0,735. Kemudian 285/375 ini menjadi 0,76. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Nah, berarti ini karena diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yang paling kecil itu angka berapa? Ya, yang paling kecil adalah angka yang ini, 0,735. Kemudian angka 0,745. Kemudian 0,75. Nah, yang terakhir 0,76. Jadi yang paling kecil adalah 25/34, kemudian 0,745, kemudian 0,75 atau 75%, kemudian yang terakhir 285/375. Nah, jawabannya yang C. Nah, ini cukup mudah ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak dari P ke kota Q adalah 120 km, berapa kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Nah, kecepatan dari P ke Q. P ke Q itu adalah 40 km per jam. Kemudian kalau kembali berarti kecepatan Q ke P itu 60 km per jam. Kemudian jarak itu apa? Jarak itu kan S ya. Jaraknya P ke Q itu 120 km. Nah, yang ditanyakan apa ini yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Nah, baru kita bisa menjawabnya. Nah, sekarang kita menulis dulu rumusnya kecepatan itu apa sih? S per T ya, jarak bagi waktu. Nah, kemudian kita mencari dulu waktunya. Waktunya itu berarti nanti T1 ditambah dengan T2. Kita mencari waktunya. Jadi nanti jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya yang pertama, ini T1-nya jadi 120/40. T2-nya 120/60. 120/40 berapa sih? 3 jam ya. Kemudian 120/60 itu 2 jam. Oh, jadi waktunya itu adalah 5 jam.
Ini waktunya, kita sudah mengetahui waktunya. Nah, setelah kita mengetahui waktunya, baru kita bisa mencari jarak seluruhnya. Kita mencari jaraknya. Jarak seluruhnya berarti kalau kecepatannya itu tadi yang P ke Q 40 km, Q ke P 60 km dengan jarak 120 km. Nah, karena sama-sama dengan jalan yang sama P ke Q dan Q ke P, jadi 2 kali perjalanan. Jadi jaraknya 2 dikali 120 km berapa? Oh, 240 km. Nah, baru kita bisa mencari kecepatan rata-ratanya. Nah, dengan jaraknya 240 km dan waktunya adalah 5 jam. Nah, berarti 240 dibagi dengan 5 berapa? 48 km per jam. Nah, jadi jawabannya yang C. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Di antara bilangan berikut manakah yang merupakan faktor dari 36? Ayo, faktor dari 36 siapa saja? Faktor dari 36 itu ada angka 1 ya, terus 2, 3, 4, 6, kemudian 9, 12, 18 dan 36 itu sendiri ya. Nah, ternyata jawabannya yang mana ya? Kita cek satu-satu. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Oh, ternyata yang mana ya? Sebentar. Yang C ya, yang C ternyata. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah perusahaan bis antar kota mengurangi jumlah perjalanan atau rate untuk jalur tertentu sebesar 20% menjadi 8 kali sehari. Berapakah jumlah rate setiap hari sebelum adanya pengurangan? Sekarang pengurangannya itu tadi kan 20%, itu sebanyak 8 kali per hari ya kan. Nah, sekarang kita mencari dulu berapa persentasenya. Nah, persentasenya kalau 8 kali sehari itu 100% kan, dikurangi pengurangannya 20%. Oh, ternyata 80%. Nah, baru kita bisa mencari jumlah rate semula. Jumlah rate semulanya itu, kalau semula kan berarti sebesar 100%. Nah, karena sebesar 100%, jadi 100% per 80% persentase yang ini tadi, kemudian dikali pengurangannya sebanyak 8 kali ini tadi. Nah, ini kita coret, ini coret. Oh, jadi sebesar 10 kali per hari. Nah, ternyata jawabannya yang D. Nah, seperti itu. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.